Shalom seluruh warga kerajaan. Tema kita Loving the King itu bukan sesuatu anjuran tapi suatu perintah. Sebagaimana ada dalam firman-Nya. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 dimulai dengan perkataan maka sekarang. Jadi ini tidak untuk zaman dulu atau nanti tetapi sekarang. Firman Tuhan itu selalu present tense ya. Bahkan present continuous. Hai orang Israel, apa yang diminta? Diminta di sini require, dituntut daripadamu oleh Tuhan Allahmu. Orang-orang Chinese 3.500 tahun yang lalu sudah menyebut dia itu Sangti. Sangti itu heavenly emperor, loving the emperor, loving the king. Ya, yang pertama dituntut adalah takut akan Tuhan. Lalu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Walk in all his ways. Yesus berkata dalam Yohanes 15, aku nyebut kamu sahabat. Kalau, bersyarat nih, kalau kamu melakukan segala yang kau perintahkan. Mengasihi dia, beribadah pada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Berpegang, ya, berpegang, to keep, memelihara. Segala perintah ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu pada hari ini. Supaya yang diperhatikan, supaya baik keadaanmu. For thy good. Untuk kepentinganmu sendiri. Semua firman Tuhan itu untuk kepentingan yaitu umatnya. Raja kita terlalu baik, saudaraku. Dia tidak kekurangan apa-apa. Tidak usah dibesarkan, dia sudah terlalu besar. Ya, tidak usah diberi, sudah terlalu kaya. Tetapi perhatikan di sini, ada yang dituntut dari kita. Takut akan Tuhan. Dan hidup, Yesus berkata, I'm the way. Ya, zaman dulu kita tidak disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Pada abad pertama kita disebut the way, pengikut the way ya. Karena itu selaku saya kira pemberontak, kita sebagai orang Kristen tidak jadi pemberontak nyanyi I did it my way, but I did it his way. Puji nama Tuhan dan firman Tuhan berkata for thy good. Kalau kita tahu bahwa bagaimana dunia ini sangat melawan Tuhan. Mazmur 2 berkata, mari kita melepaskan diri dari segala belenggu, dari segala ikatan. Firman Tuhan itu saudaraku memberikan kita freedom. Kalau Sang Putra membebaskan kita, kita benar-benar merdeka. Free indeed. Tapi dunia menawarkan apa? Menawarkan freedom, sebetulnya ikatan. Kita lihat bagaimana LGBTIQA 2S++, sekarang namanya begitu saudara ya. Semuanya melawan Tuhan, melawan cara Tuhan, melawan pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Semua jalan-jalan itu mereka langgar. Karena itu hari ini dituntut dari kita. Takut akan Tuhan, baru bisa serve Him, baru bisa loving Him. Karena perintah Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, segenap jiwa kita. Tandanya apa? Mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa mengasihi sebelum kita menerima pada Tuhan. Mengasihi Tuhan sebetulnya saudaraku tinggal mau atau tidak. Karena dia melimpahkan begitu banyak kebaikan buat kita. Dalam hidup saya, ya saya tahu untuk nyanyi I love you Lord, gampang saudara. Tetapi firman Tuhan, keep my commandment. Bukan anjuran. Ini raja saudaraku, ya. Dia bukan presiden, dia raja. Karena haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sekarang di tempat ini, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau bersukacita karena Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Dan perbuatannya yang ajaib selalu ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita memuji Tuhan. Saudara di rumah bisa berdiri, bisa mengekspresikan apa yang saudara mau lakukan untuk Tuhan Yesus. Let's haleluya. Kau ajaib Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya.
indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari kita nyanyikan sama-sama. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh! Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hanya dalam kemenangan-Mu Tuhan, kami bersuka dan kami bermegah. Hanya di dalam Yesus Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Be glorified Lord. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan yang kami nyatakan. Thank you Jesus.
Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh Tuhan, sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya. Mari saudara kita yakini dan iman. Ada kemuliaan di balik salib. Sebab kekuatan salib, kuasa salib begitu berharga bagi kehidupan kami, Tuhan. Nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, Tuhan, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatan
Shalom saudara, salam damai, salam bahagia, salam diberkati, salam bertumbuh dewasa. Haleluya. Saudara, tema kita di bulan Maret ini adalah Loving the King, mengasihi Sang Raja. Diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Ini berbicara tentang mengasihi Sang Raja. Saudara, kita semua tahu, pernah tentunya mengasihi, mencintai, ya. Dan apa sih yang dialami oleh orang yang mencintai? Ada sebuah gairah, semangat. Istilahnya ada yang berkata bahwa gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, ya kan? Sampai ke ujung bumi aku akan mengejarnya, kira-kira begitulah. Itu karena cinta kuat, lebih kuat dari maut, katanya begitu ya. Nah saudara, mengikut Tuhan, hal yang paling penting adalah mengasihi. Karena mengasihi ini adalah hal yang pendorong. Mengasihi ini menjadi kekuatan seseorang untuk melakukan yang terbaik buat orang yang kita kasihi, yang di sini adalah pribadi yang mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Raja. Dan apa yang kita lakukan kalau kita mengasihi Dia? Saya juga berpikir, saya juga melakukan, saya berkata bahwa saya akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya akan mengerjakan apa yang Tuhan maui. Semua firman Tuhan saya akan kerjakan. Dan itu adalah sebuah gairah yang luar biasa di dalam untuk mematuhi isi hati Tuhan, mematuhi perintah-perintah Tuhan. Kita menjadi orang yang bersemangat, tentunya bersemangat sesuai dengan karakter kita masing-masing. Ya, yang ekstrovert begitu menggelegar, yang introvert dia semangat tapi dengan caranya. Mereka hadir dalam setiap acara-acara kerohanian yang membuat iman mereka bertumbuh. Kenapa? Begitu cinta sama Tuhan dan bergairah sama Tuhan. Nah, tetapi tidak jarang juga yang kita lihat adalah orang-orang yang bersemangat ini sampai satu titik menurun semangatnya. Lalu mulai kehilangan gairahnya. Tidak lagi ikut dalam pelayanan, tidak lagi hadir dalam kegiatan kerohanian, ke gereja, enggak lagi. Lalu ketika ditanya, orang-orang ini berkata begini, termasuk saya pernah ngalaminya. Aduh, saya enggak bisa melakukan semua perintah Tuhan. Saya ini orang berdosa. Aduh, saya ini kok jatuh bangun. Saya mencoba melakukan semua perintah Tuhan. Saya enggak mampu, saya jatuh lagi. Saya malu. Saya orang berdosa, saya enggak layak untuk datang ke gereja melayani Tuhan. Dan akhirnya orang mulai mundur. Saudara, hal penting yang memang harus kita ketahui adalah bahwa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan tidak mungkin bisa kita kerjakan dengan kekuatan manusia kita. Kita kerjakan dengan kedagingan kita. Enggak mungkin kita melakukan perintah-perintah Tuhan dengan secara hukum. Itu akan membuat kita tahu bahwa kita itu enggak bisa. Jatuh terus, lemah, enggak bisa sempurna. Dan akhirnya kita mulai kecewa karena kita nggak bisa lakukan itu. Nah saudara, kenapa? Karena mengerjakan, mengasihi Tuhan
dengan bukti melakukan perintah Tuhan adalah dengan kemampuan manusia kita, dengan kedagingan kita. Ini nggak mungkin sama sekali. Ya. Tidak mungkin sama sekali. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini jelas banget, inilah kasih itu. Apa kasih itu? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Poin ini penting. Kasih itu adalah Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Bahkan ayat yang lain berkata bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Saya ingat sebuah peristiwa penting dalam kehidupan saya yang mengubah saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya bersama dengan almarhum ya, Ibu Hana. Nah, jadi tahun 98 kami menikah. Selama 2 tahun sampai tahun 2000 kami hamba Tuhan melayani sebagai pengerja di salah satu gereja. Tapi kehidupan kami bukanlah kehidupan selayaknya seorang hamba Tuhan. Ya, suami istri enggak cocok, ribut, memang tidak memakai kekerasan. Ya, memang saya hanya sedikit berkata-kata. Ya, wanita lebih banyak. Ya, wek, saya jawab dengan ketus, ya kan? Saya jawab dengan menyakiti. Dan akhirnya karena ribut melulu, ya malu kan? Tapi kita nggak malu. Akhirnya sampai satu titik saya punya pemikiran untuk pergi. Udah nggak kuat, ya. Tapi itu terus tertahan, punya pikiran untuk pergi, meninggalkan keluarga. Ya. Nah, sampai satu titik Hana itu hamil di tahun 2000, anak saya yang pertama, ya. Pada waktu hamil dan saya senang, kami semua senang, tapi ribut tetap. Ya. Sampai akhirnya di proses kehamilan itu, melahirkan itu terjadi, lalu anak saya lahir, anak kami lahir. Wah, kita bahagia, laki-laki ganteng, ya, bahagia banget. Saudara tahu bahwa ketika anak bayi itu masih hanya berapa waktu lahir, istri saya keluar dari rumah, meninggalkan saya. Ya, saya keduluan, dia tinggal. Ternyata dia juga udah sangat tidak betah dengan saya. Dia keluar, dia pergi dari rumah. Waktu itu yang pekerja di rumah saya, pembantu rumah tangga kami, itu berteriak, "Pak, tolong Pak, itu ibu jaga, jangan pergi Pak." Ya, tapi saya biarkan. Ternyata dia jauh lebih udah nggak tahan lagi dengan seorang yang seperti ini. Harusnya tahan dong, tapi udah nggak tahan, ya. Lalu untungnya almarhum Hana ini pergi ke tempat yang tepat, ke pendeta senior, dinasihati dengan baik, kembali pulang. Saudara, ketika pulang, ya saya sebagai laki rasa menang, ya kan, wah, ya kan, dia pulang. Saudara tahu, besok paginya Hana bangunkan saya jam 5. Kita biasa doa itu malam jam 12, nanti bangun sebangunnya pagi, lah itu berdoa secukupnya, ya kan. Lalu setelah itu ngantor, ya. Nah, saudara tahu, jam 5 pagi saya dibangunkan. Ayo kita berdoa.
kita doa. Kami berdoa di ruang tamu, ya kan, kita ada karpet tapi nggak ada meja tamunya itu. Karpet di situ dan kita selonjoran di karpet itu sambil senderan di bangku. Kita berdoa, nyanyikan lagu, nyembah Tuhan. Besoknya hari kedua dia bangunkan saya lebih pagi lagi, 4:30, nyembah Tuhan lagi. Saya juga ikut aja meskipun kita sedang dalam kondisi yang gak bagus. Lalu pada hari yang ketiga dia bangunkan saya lebih pagi lagi, jam 4. Kita nyembah tempat yang sama. Nah, saat penyembahan itu, saudaraku, saya mendapatkan penglihatan. Ya. Jadi Yesus dari ruang keluarga tempat kami tinggal itu berjalan ke ruang tamu, duduk dengan kaki selonjoran persis di samping kanan saya. Istri saya di samping kiri. Lalu dia gandeng tangannya di pundak saya. Hanya kata ini yang dia ucapkan, kalimat ini yang dia ucapkan. Ferry, aku mengasihi kamu dan menerima kamu apa adanya. Dan saya nangis seperti anak kecil. Saya nangis seperti anak kecil. Tapi saya nggak nyadar bahwa saya sedang main gitar, ya, sambil nangis. Lalu saya berkata, Tuhan, jika Engkau mengasihi aku dan menerima aku apa adanya, saya minta Tuhan, Engkau duduk di antara aku dan Hana. Lalu dia duduk di tengah-tengah. Dia berdiri, dia duduk di tengah-tengah. Lalu dia gandeng saya begini. Nah, ketika saya nengok untuk melihat Yesus, saya melihat diri saya pada waktu saya itu masih kecil, mungkin sekitar 7 tahunan, dan saya masih ada foto itu bersama dengan papa saya, ya, di sebuah acara. Jadi papa saya sedang bersila, duduk di bawah, lalu saya ada di atas punggung papa saya. Itu adalah hal yang masih saya ingat sampai hari ini, itu sekali-kalinya, ya, ada di punggung, duduk di punggung papa saya. Dan saya lihat saya sekecil itu. Lalu saya memeluk Yesus dan wajah saya itu saya masukkan ke dalam ketiaknya. Saya pendem wajah saya ke ketiaknya. Dan saya merasakan damai sejahtera yang gak pernah saya dapatkan. Saya mendapatkan sebuah rasa keamanan yang begitu kuat dan besar yang gak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan itu terus membekas sampai hari ini. Dan setelah itu selesai, saya pemberesan dengan Hana, kita beres-beres, mengampuni, beresin semua, dan mulai hari itulah pertumbuhan keluarga itu dimulai. Dan enggak lama sesudah itu kami dipercayai banyak rumah tangga yang sudah di ujung perceraian, orang-orang yang bermasalah dalam rumah tangga, dan banyak dari antara mereka dipulihkan Tuhan. Tapi yang saya tidak pernah bisa lupa adalah sebuah pernyataan, Ferry, aku mengasihimu, menerima engkau apa adanya. Saya bukan dari latar belakang keluarga yang punya contoh orang tua yang bagus. Mereka mengasihi saya, tapi mereka juga bukanlah dari orang yang memiliki orang tua yang baik sehingga mudah mencontohkan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Jadi saya kehilangan figur bapak. Ya. Nah, saudara, saat itu dipulihkan dengan sebuah pernyataan yang begitu tegas dan jelas, lembut, melekat, menempel di hati saya. Aku mengasihimu, menerimamu apa adanya. Itu seperti kasih yang begitu besar meluber di dalam kehidupan saya. Begitu membanjiri kehidupan saya. Dengan kasih yang besar itulah yang saya dapatkan dari Yesus. Saya begitu mudahnya mengampuni. Saya begitu mudahnya melepaskan kasih yang begitu banyak dalam diri saya yang terus-menerus luber. Saya mengampuni istri saya, Hana almarhum pada waktu itu.
Dan pertumbuhan kita pada waktu terus meningkat, ya tidak selalu mulus, tetapi kami dapat menyelesaikan masalah dengan gampang dan mudah. Terus meningkat perkembangan pertumbuhan. Saya mulai mengasihi dia dengan setulus hati saya, menerima semua keberadaan dia, dan tidak mengungkit masa-masa lalu. Begitu juga dia, kita mulai melakukan hal yang timbal balik. Dan saya mencoba bagaimana menunjukkan kasih saya dengan tidak menyakiti hatinya. Kasih yang besar itu enggak datang dari diri kita sendiri. Kemampuan kita enggak bisa kita ngampuni setulus hati. Kita enggak bisa berdamai dengan orang lain dengan setulus hati, kecuali kita dapatkan kasih yang besar, yang melebihi, yang luber-luber, sehingga kita bisa memberi karena kita memiliki dengan kelimpahan. Nah saudara, ayat ini berkata inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini keren banget. Ketika saya mulai capek dalam melakukan firman Tuhan, ketika saya mulai lelah di dalam mencoba ikutin aturan, saya telah kehilangan akan kelimpahan cinta yang Tuhan berikan. Saya mungkin bukan kehilangan, menutup pintu sumber-sumber kasih itu di dalam diri saya. Karena saya mencoba menggantinya dengan mengikuti aturan yang di luar, bukan yang keluar dari dalam cinta saya. Nah, kenapa ketika saya cinta Tuhan, apa aja saya hadapi? Kesulitan yang paling besar yang saya hadapi, saya enggak takut. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan mencintai saya, karena saya tahu Tuhan itu sayang ke saya. Saya penuh dengan kelimpahan itu. Bukan saya yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu, dan Tuhan yang telah mengasihi saya dan memberi kasih itu berlimpah-limpah. Jadi ketika saya mengalami sesuatu yang enggak saya harapkan, saya bisa bertahan karena Tuhan mengasihi saya. Haleluya. Ini penting sekali. Ya. Nah, jadi saudaraku, bahwa mengasihi Tuhan itu harus dari kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan apa? Kasihnya yang dinyatakan kepada kita lewat anaknya. Nah, yang kedua, tentunya ada bukti dong. Ya. Apa sih bukti dari kita mengasihi Tuhan? Apa sih buktinya? Bukti yang paling penting adalah bukan soal kita memberi perpuluhan, itu udah kewajiban kita. Ya, saya belum membahas perpuluhan, satu kali saya akan coba membahasnya buat kita semua, termasuk saya. Ya. Dan apakah itu soal persembahan, memberi kepada fakir miskin, gereja, para janda yang membutuhkan, atau apa saja? Saya yakin itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Tetapi jauh lebih dalam daripada itu adalah kita akan tahu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan saat kita menghadapi tantangan kehidupan. Saat kita menghadapi cobaan yang menggiurkan kita. Saat kita menghadapi mungkin soal sakit penyakit, mungkin masalah usaha atau pekerjaan. Apakah kita mulai kehilangan cinta kita, gairah kita? Apakah kita mulai keluar dari jalur, kita mulai meninggalkan hal-hal yang penting, sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena hal paling penting untuk menunjukkan bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan adalah keadaan-keadaan yang kita hadapi.
ketika kita merespon dengan benar, ketika kita bertindak dengan tepat, ketika kita tetap datang dan memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Yesus Sang Raja kita, dan kita tetap mempercayai Dia dalam segala situasi, kita sedang membuktikan bahwa kita mengasihi Dia dalam segala keadaan. Kita bisa berkata, gunung akan aku daki, lautan akan aku seberangi, bahkan sampai ke ujung utara sekalipun, aku akan mengejarnya. Itu membuktikan bahwa kita mengasihi Dia. Saudara, ini penting. Karena kita harus tahu, saudaraku, perbuatan yang kita lakukan tidak mengurangi tentang kasih-Nya kepada kita. Semua hal yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan tidak mengurangi atau menambahi kasih Allah yang sudah full penuh itu. Bahkan kesalahan yang kita kerjakan tidak mengurangi atau mungkin menambahi kasih setia Tuhan. Tidak. Ia tetap mengasihi kita dan membuka tangannya menerima kita apa adanya. Dan tentunya kita akan malu kalau kita akan terus tetap hidup dalam dosa kita. Kita akan menangis kalau kita terus-menerus menyakiti orang yang kita kasihi, pribadi yang mulia, yang kita sayangi. Ya, ketika saya menyakiti pasangan hidup saya, ya, maka saya terasa sakit di hati saya. Saya yakin istri saya juga begitu. Ketika dia melukai saya, dia memiliki perasaan yang gak enak, dan rasanya juga luka. Dan tentunya kita gak mau terus melukai diri kita sendiri dengan cara melukai pasangan kita. Kita gak mau melukai terus-menerus hati Tuhan, yang tentunya kita juga ikut terluka. Kita malu. Nah, disinilah keputusan kita. Kita memakai kehendak bebas kita untuk memutuskan, Tuhan, aku memutuskan hari ini untuk melepaskan semua kesalahanku, untuk mengampuni diriku sendiri yang telah, dan aku minta ampun dengan Tuhan apa yang telah aku lakukan, dan aku mengampuni diriku sendiri, dan aku mulai dari titik ini berbalik dari jalanku yang salah ini untuk tidak menyakiti hati Tuhan lagi. Ini bukan soal taat kepada perintah, tapi soal menyakiti hati Tuhan, pribadi yang kita cintai. Jadi hukum itu ada dalam hati kita, bukan ketaatan yang kita lakukan di luar kita. Amin, saudara. Tidak ada yang menentang hukum kasih, kata firman Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, kita sedang melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita mulai masuki dalam sebuah hubungan yang luar biasa, karena Dia telah mengasihi kita. Siapa yang dapat memisahkan kita dari semua masalah kehidupan dan tantangan hidup ini, dari semua kesakitan dan dari semua masalah-masalah apa itu yang kita sebut dengan beban? Gak ada yang dapat memisahkan, karena Ia mengasihi kita. Amin, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, dan kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengumpulkan murid-muridnya di atas sebuah loteng dan mengadakan perjamuan kudus. Ia mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagimu. Tubuh Yesus yang terpecah agar kita disatukan kembali dan utuh. Ia yang alami kesakitan agar kita disembuhkan. Ia yang menderita agar kita bahagia.
Ia yang menjadi miskin agar kita diperkaya dalam segala hal. Yesus telah menjadi segala-galanya buat kita. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih. Lalu ia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang kucurahkan bagimu, menjadi materai perjanjian baru. Oleh darah Yesus kita dapat masuk menghadap Bapa kapan saja, di mana saja. Oleh darah Yesus kita telah dikuduskan. Dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita dimateraikan oleh darah Yesus menjadi milik kepunyaannya. Mari kita minum darah perjanjian Tuhan yang menguduskan kita. Haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau sangat baik. Kau luar biasa. Sangat baik. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu yang besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berdoa buat saudara. Tuhan menyertai-Mu, memberikan kasih setia-Nya kepadamu. Anugerah-Nya besar dilimpahkan kepadamu. Dia yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah menjagamu. Dia akan terus menyertai-Mu, memelihara hidupmu, dan mencukupkan segala kebutuhan. Ia memberikan damai sejahtera yang penuh. Ia memberikan sukacita yang melimpah. Tuhan memenuhi engkau dengan segala kebaikan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih setia Tuhan. Dan persekutuan dengan orang-orang percaya serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Terima kasih karunia Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kita kenal melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya.